bisa memanfaatkan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua untuk sama-sama mempelajari dan meneladani akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan kali ini sedikit kita akan mengulas dan mempelajari bersama bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan kerabatnya. Kita sebagai manusia, makhluk sosial, tentu membutuhkan orang lain. Ya, kita tidak mungkin hidup berdiri sendiri. Ya, kita butuh dan membutuhkan. Ya, kita juga dibutuhkan. Apalagi dalam lingkungan dan kehidupan sosial kita, ada orang-orang yang dekat hubungannya dengan kita. Dan itu terjadi secara aksioma. Ada di antara manusia itu dengan ragam tingkatan-tingkatan kedekatan antara satu orang dengan orang lainnya. Ada di antara manusia itu dekat sekali hubungannya dengan kita, baik itu hubungan darah maupun hubungan persahabatan. Dan di antara manusia yang memiliki hak yang besar pada kita jamaah sekalian adalah mereka-mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita, ya, yang diistilahkan dengan akarib atau kerabat. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan atensi khusus kepada kerabatnya. Ada perlakuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kerabatnya apa yang tidak beliau lakukan kepada selainnya. Ini menunjukkan bahwa memperhatikan, ya, kondisi kerabat kita, interaksi dengan kerabat kita adalah sesuatu yang sangat ditekankan di dalam syariat. Setidaknya itu yang tercermin dalam kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang aktsarahum ihsanan ila ahlin. Beliau orang yang paling, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam aktsarahum ihsanan ila ahlin. Beliau paling banyak berbuat baik kepada keluarganya. Syahidal mukhalituna lahu sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dan itu dipersaksikan oleh orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat menyifati Nabi Shallallahu alaihi wasallam kana abaron nasi wa ausalan nas. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik dan manusia yang paling menjaga hubungan dan menjalin hubungan baiknya dengan manusia yang lainnya. Dan kalau kita berbicara tentang manusia dalam konteks ini, ya, manusia yang paling dekat hubungannya dengan kita adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita tentu saja. Maka di dalam sejarah kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tercatat nama-nama kerabat beliau. Di antaranya paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu terekam, ya, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas, Abu Talib, wa ismuhu Abdu Manaf. Ya, ini paman-paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Abu Lahab termasuk paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa Zubair, ya, Zubair bin Abdul Muttalib, ya, itu juga paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antara pemuka, ya, Quraisy yang sangat disegani saat itu. Ya, namun Zubair ini, ya, sudah wafat saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Kemudian Abdul Ka'bah, ya, ini juga nama paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wal Muqawwim, wa Dirar, wa Kutham, wal Mughirah, ya, yang dijuluki, ya, dengan Hajal. Wal Gaidat, wa ismuhu Mus'ab,
wakila Naufal wal Harith. Ya, ini Al Harith ini paman Nabi SAW yang paling sulung. Ya, beliau di antara juga pemuka Quraisy dan banyak nanti sepupu-sepupu Nabi SAW ya dari keturunan Al Harith bin Abdul Muttalib ini. Ya, kemudian ya, yang paling tua dari paman-paman Nabi SAW tersebut ya, adalah Al Harith. Ya, jadi orang biasanya yang mengenal paman Nabi SAW itu cuma 4 saja. Ya, karena cuma 4 itu yang masih hidup saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, 4 orang itu Abu Lahab, Abu Talib, Abbas, dan Hamzah. Padahal banyak paman Nabi SAW yang lain tapi sudah wafat duluan. Ya, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, di antaranya tadi itu Zubair bin Abdul Muttalib, Abdul Ka'bah, ya, kemudian Muqawim, Dirar, Kutham, ya, dan kemudian Mughirah, Gaidat, ya, dan Naufal serta Al Harith. Ya. Al Harith ini yang paling tua dari paman-paman Nabi SAW. Ya, dan dari sekian banyak paman beliau, ya, yang hidup saat Rasulullah sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul cuma 4 itu memang. Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah, dan Al-Abbas. Ya. Wa asgaruhum sinnan Al-Abbas. Yang paling muda dari paman Nabi SAW, ya, Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ya, yang masuk Islam ya, dari paman-paman beliau itu cuma 2. Ya, Hamzah dan Al-Abbas. Ya. Hamzah dan Al-Abbas. Ya. Dan masuk Islamnya pun yang paling pertama dari 2 orang itu adalah Hamzah. Ya, yang sering kita dengar saat Nabi SAW dipukuli di Bukit Sofa. Ya, padahal beliau hanya berdiri di Bukit Sofa tapi dipukul oleh Abu Jahal. Hamzah yang saat itu hobi berburu, itu baru pulang dari berburu itu dilaporkan oleh seorang wanita bahwa kemanakannya baru saja dipukul oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Ya, kemudian Hamzah ini datang menemui Abu Jahal, ya, dan memukul juga Abu Jahal dan mengatakan, ya, berani betul engkau memukul kemanakanku padahal saya sudah masuk Islam. Ya, saya sudah menjadi pengikutnya padahal saat itu hanya semangat kekeluargaan. Ya, saat itu Hamzah belum masuk Islam. Namun ini sedikit banyak memberikan gambaran bagaimana corak masyarakat di masa Nabi SAW. Ya, corak yang sangat loyal sekali kepada keluarga. Ya, masyarakat yang tribalis itu betul-betul loyal ya sama masyarakat, bahkan cenderung nanti akan ta'assub. Ya, asobianya sangat kuat sekali. Nah, dan itulah yang diluruskan oleh Nabi SAW bahwa yang dikedepankan itu adalah sikap objektif. Ya, siapapun ia kalau salah ya tetap salah meskipun kerabat. Ya, siapapun ia kalau benar ya tetap benar meskipun datang dari orang jauh atau bahkan musuh kita sekalipun. Nah, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Hamzah masuk Islam karena awalnya semangat kekeluargaan. Ya, dan beliau pun nanti menjadi di antara sahabat Nabi yang terdekat, bahkan ya dijuluki sebagai Asadullah wa Asadu Rasulihi. Ya, beliaulah singanya Allah Subhanahu wa taala dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketangkasannya dan kepiawaiannya di medan perang. Ya, kemudian adapun bibi beliau itu adalah Sofiyah, ya, radhiyallahu taala anha, ibundah dari Zubair bin Awam. Jadi Zubair itu sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Nabi dengan ibunya Zubair itu saudara. Ya, makanya Zubair bin Awam ini sepupunya Nabi. Namun Zubair itu justru masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar. Ya, bukan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Padahal Zubair ini adalah sepupu Nabi, putra dari
bibi beliau Sofia bintu Abdul Muttalib, wa Atikah, wa Barrah, ya, wa Arwa, wa Umaymah, wa Ummu Hakim al-Baydha. Ya. Aslama minhunna Sofia, dari bibi-bibi beliau yang 6 orang itu yang disepakati masuk Islam itu adalah Sofia. Ya, Sofia bintu Abdul Muttalib, ibunda dari Zubair, itu masuk Islam. Adapun yang lainnya Atikah, ya, itu diperselisihkan apakah beliau sempat masuk Islam, begitu juga Arwa, ya, apakah beliau sempat masuk Islam atau tidak. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, kemudian adapun sepupunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada 25. Ya, karena keluarga besar. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sepupu. Ya. Kulluhum aslamu illa ithnan. Semua sepupu Nabi, ya, masuk Islam kecuali 2 orang. Ya, jadi kalau paman Nabi, ya, semua tidak masuk Islam, ya, kecuali 2 orang. Atau semua yang masuk Islam cuma 2 orang, yaitu Hamzah dan Al-Abbas. Kalau sepupu Nabi, semua justru masuk Islam kecuali dua orang sepupunya yang tidak masuk Islam, yaitu Thalib bin Abi Thalib dan Utaibah bin Abi Lahab. Iya. Ada 2 anak laki-lakinya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Utbah ini masuk Islam. Ya, adapun Utaibah, ya, sepupu Nabi ini, ya, ia yang tidak masuk Islam. 2 orang ini, Thalib bin Abi Thalib dan Utaibah bin Abi Lahab. Ya, kemudian yang masyhur, ya, dari sepupu beliau tentu saja Ali bin Abi Thalib. Itu sepupu Nabi sekaligus menantu beliau. Ja'far bin Abi Thalib, ya, sepupu beliau juga yang disebutkan oleh Nabi fisik dan sifatnya itu mirip dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa Aqil bin Abi Thalib wa Abdullah ibn Abbas, ya, turjumanul Quran, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Fadl ibnu Al-Abbas, wa Ubaidullah bin Abbas, wa Kutham ibn Abbas, wa Abu Sufyan ibnul Harith. Ya, ini Abu Sufyan yang lain, ya, bukan Abu Sufyan yang suaminya Hindun, ya, ayah dari siapa? Ayah dari Muawiyah. Ini Abu Sufyan yang sepupu satu kalinya Nabi, putra dari Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ya, yang awalnya dahulu sangat membenci Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, namun masuk Islam walillahil hamd di peristiwa Fathu Makkah saat Nabi di jalan, ya, datang Abu Sufyan ini dan kemudian, ya, ia minta maaf kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengikrarkan keislaman meskipun awalnya Nabi tidak kuat melihat mukanya. Ia teringat bagaimana perlakuan sepupunya ini dulu, ya, waktu sebelum Islamnya. Ya, namun pada akhirnya masuk Islam juga. Wa Rabi'ah ibn al-Harith. Ya, Rabi'ah ibn al-Harith juga sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sepupunya yang 25 orang itu semuanya masuk Islam kecuali 2 orang tadi. Thalib bin Abi Thalib, ya, dan Utaibah bin Abi Lahab. Ya. Kemudian sepupu perempuannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, tentu saja yang paling populer Ummu Hani, ya, kemudian Diba'a bintu Zubair, kemudian Durrah bintu Abi Lahab, wa Umama bintu Hamzah. Nah, ini sepupu-sepupu perempuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian, ya, ikhwatum minar radha'ah, saudara sesusuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu juga tercatat dan ini penting. Ya, bagaimana kita mencatat, ya, baik-baik siapa yang merupakan saudara sesusuan, karena di dalam agama kita ia memiliki implikasi hukum, ya, terutama dalam hukum hakam pernikahan. Ya, status, ya, dari saudara sesusuan itu sama dengan saudara kandung, ya, dalam pernikahan atau kemahroman. Ya, beliau punya saudara sesusuan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau. Ya, selain sebagai seorang paman, ia juga saudara sesusuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Thuwaibah.
Ya, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad, itu juga saudara sesusuan Nabi. Abu Sufyan ibnul Harith bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi yang tadi itu yang masuk Islam belakangan. Ya, itu juga selain sepupu Nabi, ya juga saudara sesusuan Nabi. Ya, dan ini juga kadang terjadi di kita. Ya, di kampung, di daerah itu, ya kadang orang itu dititipkan pada bibinya. Ya, kalau ibunya biasanya air susunya tidak lancar, nah itu biasanya dititipkan di tantenya. Nah, ini penting untuk dicatat. Ya, kalau ia sudah menyusu 5 kali sampai kenyang, maka jadilah bibinya itu sebagai ibu susuannya juga, dan sepupu-sepupunya menjadi saudara sesusuannya. Maka haram, tidak boleh untuk ia menikahi sepupu-sepupunya kalau ia menjadi saudara sesusuan. Ya, tapi kalau ia tidak terikat dengan tali persusuan, ya maka tentu saja sepupu itu bukan mahram dan boleh untuk ya dinikahi. Kemudian ya, di antara saudara sesusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah ibn Al Harith, wa Syaimah bintul Harith, wa Anisah bintul Harith, ya, dan semuanya ini ya merupakan ya kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menjadi saudara sesusuan. Ya, ini penting hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mulai mencatat-catat ya kerabat-kerabat kita, siapa paman-paman kita dari jalur ayah, siapa paman-paman kita dari jalur ibu, iya, siapa pak bibi kita dari jalur ayah, siapa bibi kita dari jalur ibu, siapa sepupu kita dari jalur ayah, siapa sepupu kita dari jalur ibu, atau siapa saudara sesusuan kita. Ini penting sekali supaya kita mengenal betul iya, kerabat-kerabat kita, karena mereka ini semua memiliki hak, memiliki hak atas kita. Paling minimal kita menjaga silaturahim dengan kerabat-kerabat tersebut. Yang menjadi masalah kalau kita tidak mengenal siapa kerabat kita. Dan itu yang umumnya terjadi pada orang sekarang. Ia sudah tidak kenal dengan sepupu 2 kalinya. Ya, bahkan mungkin sepupu 1 kalinya sudah tidak akrab lagi. Ya, sudah hilang kontak. Ya, tidak ada lagi komunikasi, jangankan silaturahmi. Ya, terakhir ketemu itu mungkin sudah belasan tahun, ya, bahkan sudah tidak ada kontek-kontekan, apalagi silaturahim. Ya, ini penting sekali untuk kita mulai, kalau kita punya buku pribadi atau catatan pribadi notes di HP itu, ya mulai kita inventaris, ya mulai kita mencatatkan keluarga-keluarga kita. Ya, apalagi kalau orang tua kita sudah wafat. Nah, itu biasanya sudah semakin jauh hubungan kita dengan kerabat kita. Ya, kita misalnya kerabat dari ayah, kalau ayah sudah meninggal, nah itu biasanya juga ya hubungan itu ikut hilang. Ya, tidak ada lagi hubungan yang intens. Beda waktu saat orang tua masih hidup. Nah, kalau kita punya catatan-catatan, apalagi kita walillahilham hidup di masa sarana sangat melimpah sekali. Ya, mudah sekali bagi kita ya untuk berkomunikasi. Apa yang tidak ada di masa dulu, ya, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita ya hidup di masa yang betul-betul dimudahkan kita untuk bersilaturahim, untuk bertukar kabar, sekedar say hi, menanyakan kabar. Kita ada grup WhatsApp. Ya, jangan grup WhatsApp kita itu yang ramainya hanya obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya. Obrolan-obrolan yang setiap hari berulang terus. Ya. Mari kita jadikan grup WhatsApp itu ramai dengan grup WhatsApp keluarga. Ya, keluarga dari jalur ayah, keluarga dari jalur ibu, sepupu-sepupu kita, ya, sepupu-sepupu 2 kali, keluarga besar nenek ini misalnya, keluarga besarnya Lato ini, nah itu bagus. Ya, kita bisa ya nanti ketemu bukan cuma di grup WhatsApp, ya kita bisa ya bikin acara untuk pertemuan keluarga, dan ini hal yang sangat diperhatikan di dalam agama kita. Makanya ada namanya silaturahim,
upaya untuk menjalin kekerabatan yang sudah dikhawatirkan mulai renggang. Ya, dan itu sangat ya ditekankan sekali di dalam agama kita dengan fadilah-fadilah yang sudah sering kita dengar. Untuk keberkahan umur kita, untuk rezeki kita, ya, dan itu terasa sekali hadirin dan hadirat sekalian ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita inventaris sebagaimana ya ulama kita menginventaris, ya, mencatat dengan sangat baik keluarga-keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa paman-pamannya, siapa yang masuk Islam, siapa bibi-bibinya, siapa yang masuk Islam, siapa sepupu-sepupunya, siapa yang masuk Islam, siapa saudara sesusuannya. Nah, itu penting sekali juga bagi kita. Ya, jangan sampai kita sudah lupa berapa jumlah saudara bapakku, berapa jumlah saudara ibuku, siapa yang sudah meninggal. Itu penting untuk kita catat. Kalau kita lihat, teringat lagi, dihubungi, ditanya kabarnya. Ya, karena lagi-lagi ya kerabat kita itu memiliki hak yang sangat besar sekali pada setiap kita. Kemudian bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kerabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harisan ala da'wati aqaribihi ilal Islam. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat sekali mendakwahi kerabat-kerabatnya untuk masuk Islam. Ya, di antara ayat yang awal-awal turun yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada ya kerabat-kerabatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu semuanya kerabat Nabi. Ya, mereka masih satu kakek, Fihr bin Malik. Ya, mereka panggil semua, ya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, wahai pamanku Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, saya tidak akan mampu menolongmu. Ya, pertolongan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Sofiyah, wahai Sofiyah, bibinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah binta Muhammad, bahkan wahai putriku Fatimah, salini ma syi'ti min mali, silahkan minta apa saja dariku yang merupakan harta, tetapi ya dalam perkara akhirat ya saya tidak akan mampu ya untuk ya melindungi orang dari keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya jamaah sekalian, ya bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam di awal dakwah itu memprioritaskan ya keluarga dan kerabatnya. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya itu mengumpulkan kerabat-kerabatnya dan mengajak mereka masuk Islam. Silakan kalau minta harta, silakan sesukamu. Wahai putriku, tapi kalau untuk urusan akhirat, keputusan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Ya, beliau Shallallahu alaihi wasallam ya mengajak kerabat-kerabatnya untuk masuk Islam. Kemudian ya, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di antara itu tercermin dari semangat beliau untuk mengajak pamannya Abu Thalib masuk Islam. Nabi tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh mendakwahi kerabatnya, terutama pamannya. Sampai di penghujung hidupnya sekalipun. Ya, saat Abu Thalib sudah sakit keras menjelang wafatnya, Nabi masih berdakwah. Nabi masih membujuk pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yang kalimat itu menjadi hujahku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sayangnya saat itu ada Abu Thalib. Siapa? Ada Abu Jahal. Ya, di samping Abu Thalib yang mengatakan, ya Abu Thalib, atargabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau tega meninggalkan agamanya ayahmu Abdul Muttalib? Ya, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya,
tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan untuk mendakwahi pamannya. Ya ammi kul kalimatan uhajulaka biha indallah kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat ini yang dengannya nanti menjadi hujahku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ya ketentuan Allah berlaku, ya ternyata ya beliau Abu Thalib paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya tidak sempat bersyahadat sebelum wafatnya. Ya, dan ini kemudian Allah menurunkan ayat di surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabtah walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya tidak bisa memberikan hidayah itu taufik ya kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Ya, tapi syahidnya intinya bagaimana semangat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahi kerabatnya, terutama pamannya, bahkan sampai di penghujung hidupnya. Ya, sampai pamannya sudah sakit keras, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa untuk mendakwahi pamannya. Nanti setelah betul-betul pamannya meninggal baru Rasulullah tentu saja berhenti. Ya, karena tidak mungkin kita mendakwahi orang yang sudah meninggal, karena hidupnya sudah selesai, ujiannya sudah selesai. Nah, ini menjadi otokritik bagi setiap kita, terutama bagi para aktivis, bagi para dai dan daiyah. Jangan sampai waktu kita habis untuk mendakwahi orang, ya, menceramahi orang, tapi ternyata kerabat-kerabat kita tidak pernah mendapatkan dakwah kita. Ya, tidak pernah ya, ia mendapatkan peringatan-peringatan dari kita, pengingat-pengingat dari kita. Ya, kita justru semangat memberikan peringatan orang yang jauh. Ya, tapi kerabat-kerabat sendiri kemudian tidak mendapatkan hak itu. Jangan-jangan ini semuanya nanti akan menjadi tuntutan di hari akhirat kelak, wal iyadzubillah. Kalau kerabat-kerabat kita ya semuanya menuntut, mereka tidak tahu sholat, mereka tidak tahu mandi wajib, mereka tidak tahu bagaimana wudhu, ya, gara-gara kita tidak pernah mengajari mereka, sementara padahal umur kita banyak habis untuk mengajar, tapi sayangnya kerabat tidak pernah kita prioritaskan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan ya, kerabat-kerabatnya, sepupunya, pamannya itu beliau memberikan prioritas dalam hal atensi perhatian, terutama mengajak mereka untuk berislam. Nah, untuk kita yang umumnya kerabat kita sudah masuk Islam atau sudah Islam dari sejak lahir, nah bagaimana kita mendakwahi mereka untuk berislam dengan baik? Minimal ya dengan kewajiban-kewajiban yang mereka harus tahu. Ya, dan inilah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, ilmu apa itu? Ya, ilmu yang tentang ibadah yang wajib untuk kita laksanakan, maka belajar tentangnya pun wajib untuk kita pelajari. Ya, kita mau sholat, maka wajib hukumnya kita belajar tentang sholat, dan itu yang kita ajarkan kepada kerabat kita. Ya, jangan sampai masih ada kerabat kita yang belum sholat karena ia tidak tahu bagaimana tata cara sholat. Jangan sampai masih ada kerabat kita yang tidak tahu ada namanya mandi wajib, ada namanya mandi junub, padahal sudah ada cucunya, ada anaknya, itu dia tidak tahu. Padahal kemanakannya ustadz, kemanakannya seorang ustazah, seorang daiyah, ya, tapi omnya ia tidak tahu kalau ada namanya mandi junub. Ia tidak tahu kalau sholat itu ternyata kewajiban. Dosa besar, di antara dosa besar yang paling besar adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Ya, padahal kita mungkin, waliyadzubillah, umur kita habis untuk ceramah, umur kita habis untuk berdakwah, tapi masih banyak kerabat kita yang belum mendapatkan dakwah kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memprioritaskan kerabatnya, ya, paman-pamannya, sepupu-sepupunya dalam perkara dakwah dan memperbaiki serta mengislamkan mereka. Ya.
Kemudian hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memuji kerabat-kerabatnya. Iya, dan mengetahui hak mereka. Iya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, dari Muttalib bin Abi Wada'ah qala ja'al Abbasu ila Rasulillah faka'annahu sami'a syai'an. Ya, Abbas ya pernah datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan seakan-akan ia sudah mendengar sesuatu. Faqama Nabi Shallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar faqal man ana. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kemudian berdiri di atas mimbar dan bertanya, man ana, saya ini siapa? Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Faqalu anta Rasulullahi alaikas salam. Engkau ini adalah Rasulullah ya, dan bagimu keselamatan. Ya, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di atas mimbar, ana Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Saya ini Muhammad putranya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa faj'alani fi khairihim firqah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan menjadikanku dari yang terbaik, lahir dari kelompok yang terbaik. Tsumma ja'alahum firqatain, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua kelompok, faj'alani fi khairihim firqah. Kemudian saya terlahir dari kelompok yang terbaik. Tsumma ja'alahum qabail. Kemudian Allah menjadikan manusia ini berkabilah, bersuku-suku. Faj'alani fi khairihim qabilatan. Kemudian Allah menjadikanku lahir dari kabilah yang terbaik. Tsumma ja'alahum buyutan, dari kabilah itu ada keluarga-keluarga, rumah-rumah. Faj'alani fi khairihim baitan. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihku lahir dari keluarga yang terbaik, rumah yang terbaik. Iya, fi khairihim nasaban, dan lahir dari nasab garis keturunan yang baik. Apa maksud pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Rasulullah membanggakan keluarganya. Rasulullah bangga dengan kekerabatannya. Saya ini lahir dari Quraisy, sebaik-baik kabilah, sebaik-baik suku. Saya ini lahir dari Bani Hashim, sebaik-baik klan dari suku Quraisy. Saya lahir dari Bani Hashim, sebaik-baik keluarga dari Quraisy. Rasulullah memuji keluarganya. Bukan malah orang itu minder dengan keluarganya. Minder dengan sukunya, minder dengan bangsanya. Allah yang menakdirkan kita lahir dari suku ini, dari keluarga ini, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita harus bangga. Ya, bangga bukan berarti harus asobiyah, tapi bersyukur, menghargai kedudukan keluarga, hal-hal positif yang ada dalam keluarga. Ya, itu kan seharusnya kita berbangga. Ya, kita bangga sebagai suku ini dengan nilai-nilai positif yang ada di situ. Ya, bangga dengan kerabat dan keluarga kita. Ya, jangan ada orang justru minder, minder dengan keluarganya. Ia malu sebagai orang Makassar, orang Bugis misalnya. Ya, padahal ada hal-hal yang bisa kita banggakan. Ya, meskipun lagi-lagi bukan bermakna bangga yang asobiah. Asobiah pokoknya dia ras unggul, yang lain itu ras rendah. Asobiah itu yang tercela itu kalau pokoknya kebenaran dan kesalahan itu tidak menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur adalah kekerabatan. Nah, itu tidak benar. Ya, tapi bagaimana kita menghargai hal-hal positif yang ada dalam keluarga kita, dalam kerabat kita, bahkan dalam bangsa kita. Ya, kita mencintai bangsa kita, mencintai tanah air kita, mencintai keluarga kita. Nah, itu bagian dari sisi manusia. Ya, dan seperti itu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ia bangga. Ya, saya ini lahir dari Quraisy, klan yang terbaik, kabilah yang terbaik. Ya, dari bait, dari rumah yang terbaik. Ya, kemudian dari firqah yang terbaik, dari kelompok yang terbaik. Kemudian hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi nasihati ammihi Al-Abbas wa masyuratih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengarkan nasihat pamannya. Iya. Dan melibatkan pamannya dalam perkara meminta pandangan beliau dalam perkara masyurah. Iya. Ini Nabi. Ini orang yang dituntun dengan wahyu, tapi beliau masih sedang mendengarkan pandangan orang lain, terutama pandangan pamannya. Nah, kita kadang hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan nabi. Kita cuma alhamdulillah pernah sekolah, pernah kuliah. Ya, tapi mungkin ada paman kita, bibi kita yang tidak pernah merasakan bangku kuliah, tidak mau didengar. Ya, sudah kita pandang enteng pandangannya. Ini kan orang tidak sekolah, ini kan orang tidak kuliah. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituntun dengan wahyu, khairu khalqillah, imamul anbiya wal mursalin. Bukan cuma Nabi, pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Tapi beliau mendengarkan pandangan pamannya. Beliau melibatkan pamannya dalam masyurah, dalam rapat. Kira-kira apa pandangannya pamannya. Ya. Dan itu terekam bagaimana dalam peristiwa Fathu Makkah. Ja'ahul Abbas bin Abdul Muttalib bi Abi Sufyan bin Harbin. Fa'aslama kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Ya. Karena dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Abbas. Bagaimana caranya Abbas membantu agar Abu Sufyan masuk Islam? Faqala lahul Abbas, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadzal fakhr. Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan orang suka diangkat-angkat. Orang suka dipuji. Ya karena memang ia pemuka kaum. Tapi lihat bagaimana Rasulullah mendengar usulan, mendengar nasihat pamannya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'ma Naam, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Ya. Betul wahai pamanku, ya siapa yang masuk ke rumahnya nanti Abu Sufyan fahuwa amin, maka ia akan aman. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Dan siapa yang menutup pintu rumahnya, maka ia aman. Nabi menyebutkan secara khusus ya rumah Abu Sufyan. Karena itu tadi Abu Sufyan suka dipuji. Ya. Itu atas usulan nasihat siapa? Itu atas nasihat paman beliau Al-Abbas. Nabi mendengarkan. Kan tidak ada juga pelanggaran di situ. Ya, maka Nabi menyebutkan man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Ya, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka ia selamat. Nabi menyebutkan secara khusus tentang Abu Sufyan atas usulan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusahihu lahum ibadatahum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusahihu lahum ibadatahum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki, meluruskan ibadah kerabatnya. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau konteks kita, kerabat kita sudah Islam, mungkin ada dari ibadahnya yang penting untuk diluruskan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan tata cara sholatnya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, saat beliau nginap di rumah Sayyidah Maimunah. Ya, saat itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun duluan sholat malam. Ya, kemudian Abdullah bin Abbas memantau, kemudian menyusul, ambil air wudhu, lalu berdiri di samping kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengambilnya dan memindahkannya ke sisi kanannya. Ya, dulu Abdullah bin Abbas itu berdiri di sisi kiri, dipindahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sisi kanan. Ini bagaimana Nabi meluruskan, memperbaiki ibadah kerabatnya, yaitu sepupu beliau. Ya, dan itu menjadi ilmu bagi kita. Bagaimana kalau makmum itu satu orang. Ya, ia berdiri di samping kanannya imam, bukan di samping kirinya. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ya,
hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kerabatnya terjatuh dalam kemungkaran maka ia mengingkari. Ya. Pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan Fadl bin Abbas, ya radhiyallahu taala anhuma, itu beliau ya dibonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada wanita, ya ada wanita yang lewat datang, Fadl itu memandangi wanita itu, ya, dan wanita ini juga memandangi Fadl, saling berpandang-pandangan. Ya, wajah ala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memalingkan yusarifu wajah al-Fadl. Ya, itu memalingkan wajahnya Fadl untuk jangan memandang ke wanita, ya wanita yang tidak halal untuk ia pandang. Nabi mengingkari hal itu, tidak boleh, ya tidak pantas, ya. Ini bagaimana Nabi mengingkari kemungkaran yang ada pada kerabatnya, ya. Jadi bukan ya mendiamkan kemungkaran, ya kalau kerabat kita terjatuh dalam kemungkaran, ya maka harus diingkari, ya. Dan itulah bukti cinta kita kepada kerabat. Ya, tentu saja pengingkaran dengan cara yang terbaik, cara yang ihsan, yang cocok. Ya jangan ya dengan cara yang sangat mengedepankan ego, dengan cara yang terkesan menggurui, apalagi kalau orang lebih tua dari kita. Ya, tapi bagaimana kita tetap ya menganggap bahwa kemungkaran itu adalah kemungkaran dan harus diluruskan dengan cara yang terbaik. Masih banyak hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Rasulullah berbuat baik kepada kerabatnya. Kesimpulannya, kerabat kita adalah orang yang seharusnya mendapatkan prioritas perhatian dari kita, khususnya nasihat dan dakwah kita. Jangan sampai orang-orang lebih banyak mendengarkan ceramah kita, mendengarkan nasihat kita, mendapatkan manfaat dari ilmu kita, dari kerabat-kerabat kita sendiri, padahal mereka lah yang paling berhak untuk itu semua, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan kerabat-kerabatnya, bahkan sampai meninggalnya pamannya Nabi tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan untuk mendakwahi pamannya. Saya kembalikan kepada Ustadz Isra. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz, materi yang sangat penting dan eh, untuk didengarkan oleh para pemirsa kali ini berkenaan tentang hubungan kekerabatan. Dan kita masuk pada sesi kedua Ustaz, sesi Ya. konsultasi bersama para pemirsa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempersilahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung untuk raise hand dan juga yang ingin melalui chatroom bisa mengirimkannya. Baik, dari Abu Sulaiman, Afan Ustadz izin bertanya, salah satu yang sulit kami hindari adalah bersalaman dengan sepupu-sepupu ketika hari Lebaran. Biasa kami sengaja tidak menemui mereka, padahal itu adalah momen yang paling baik untuk ketemu mereka. Bagaimana solusi yang terbaik, Ustadz? Kemudian yang kedua, bagaimana cara terbaik ketika kita menasihati keluarga yang belum sholat? Baik, Ustadz. Iya, yang pertama terkait dengan bersalaman ya, terutama sepupu. Saya kira yang berat itu di awal. Ya, di awal bagaimana kita memperkenalkan pendirian bahwa kita itu tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Ya kalau sepupu-sepupu kita sudah tahu sikap kita itu, ya dengan sendirinya mereka akan paham. Ya, cuma yang jadi masalah kalau mereka usil. Ya, nah tahu Maki sebenarnya tidak salaman tapi masih sengaja kadang menyodorkan tangan. Itu kan lain kasus. Karena memang usil. Ya, tapi kalau dari awal ia sudah tahu ya, maukif kita, pilihan kita, sikap kita untuk tidak salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, itu dengan sendirinya kalau sudah paham itu saya kira ya sudah relatif lebih mudah. Makanya di awal itu yang agak susah. Ya, bagaimana kita bersabar di awal, ya, bagaimana kita bersabar di awal
untuk kemudian memperkenalkan ya, bahwa kita ini tidak bersalaman dengan yang bukan mahram. Nah, nanti kemudian baru bertanya, oh tidak boleh salaman ya. Baru kita jelaskan apa dasarnya, apa dalilnya, siapa ulama yang mengatakan itu. Ya, itu dengan sendirinya kita berdakwah kepada kerabat. Iya. Yang susah yang seperti itu di awal. Kalau mereka sudah kenal apa sudah kenal prinsip kita, tahu kalau kita punya prinsip seperti itu akan lebih mudah. Iya, itu sudah lebih mudah setelahnya karena mereka sudah tahu memang si fulan itu dia tidak mau salaman dengan kita. Iya. Jadi mereka itu berpikir untuk menjulurkan tangan karena ia tuh sudah tahu ia tidak salaman dengan yang bukan lawan jenis. Beda mungkin dengan orang yang belum tahu. Ya, kita mengambil tindakan ya untuk memperkenalkan prinsip kita. Kalau bertanya ya kita jelaskan dengan cara yang terbaik. Ya, kemungkinan hal itu terjadi misalnya kalau kita jarang ketemu dengan sepupu-sepupu, dia tidak tahu prinsip kita. Ya, mungkin di kali pertama yang seperti itu agak berat. Ya karena kita harus memperkenalkan prinsip, memperkenalkan pilihan, kemudian mengedukasi mereka dan itu sudah bagian dari dakwah. Ya, mereka akan cari tahu sendiri apalagi di era keterbukaan informasi. Ya, mereka akan cari tahu oh memang orang tidak boleh ya salaman dengan orang yang bukan mahramnya. Mereka akan cari sendiri atau bertanya kepada Anda. Ya, disitulah peluang untuk berdakwah. Ya. Wallahu taala alam. Yang pertanyaan kedua tadi Ustaz tentang Oh iya, bagaimana apa cara itu? terbaik ya menasihati keluarga yang belum sholat Ustaz. Iya, perkara sholat ini perkara yang sangat fundamental di dalam agama kita. Iya. Dia tidak boleh ditunda, dia tidak boleh berlebih-lebihan dalam perkara mujamalah karena ia sangat prinsip sekali dalam agama kita. Meninggalkan sholat itu sangat fundamental sekali dalam agama kita. Maka kalau ada sampai anggota keluarga, apalagi sudah berumur, masih meninggalkan sholat, kita harus ya sering-sering untuk mengingatkan secara langsung bahwa ini adalah kewajiban. Inilah yang membedakan kita dengan orang di luar kita. Inilah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkannya adalah dosa yang sangat besar sekali. Melebihi dosanya orang yang berzina, melebihi dosanya orang yang mencuri, melebihi dosa-dosa yang lainnya. Yang dipandang oleh orang jahat, tapi meninggalkan sholat ini lebih besar dosanya. Itu kadang yang tidak diketahui oleh orang-orang di kampung, oleh orang dia menganggap bahwa meninggalkan sholat itu hal yang remeh. Ditambah lagi sikap taswif. Besok pi, pekan depan pi, bulan depan pi, tahun depan pi, ternyata sudah sekarat. Ia perturutkan terus sikap taswifnya menunda-nunda. Maka penting untuk kita ingatkan, jangan kita tunda-tunda sholat tak. Itu yang membuat orang meninggalkan sholat itu kebanyakannya karena taswif. Kebanyakannya karena menunda-nunda. Besok pekak baru sholat. Pekan depan pi, bulan depan pi, tahu-tahu ternyata berumur, beruban, ada mi cucunya, tidak sholat-sholat juga. Iya. Penting kita ingatkan bahaya taswif, siapa yang tahu umur kita. Tidak mesti orang sakit itu mendahului orang sehat. Tidak mesti orang tua mendahului anaknya. Berapa banyak orang sehat mendahului orang yang sakit. Berapa banyak anak yang meninggal duluan daripada orang tuanya. Padahal sholat ini adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali di screening dari kita. Nah kalau di screening pertama kita sudah gagal duluan, maka apa yang ada setelahnya lebih susah. Nah kalau kita gagal duluan di sholat, apa lagi yang bisa kita banggakan yang lainnya? Nah itu tadi kebanyakan orang meninggalkan sholat itu karena taswif. Karena menunda-nunda. Maka ini yang perlu untuk kita ingatkan, jangan kita tunda-tunda yang begini, karena ini sangat prinsip sekali dalam agama kita. Umur kita siapa yang tahu? Alangkah celakanya kita menemui Allah Subhanahu wa taala dengan status sebagai tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Saya kira itu fokus kepada jangan sampai ia terlarut dalam menunda-nunda untuk melaksanakan sholat. Mulai dituntun hal-hal yang ringan. Jangan langsung sholat yang perfect betul. Namanya orang baru mau diajak sholat. Jangan langsung diajari sholat yang betul-betul perfect. Perfect dengan sunnah-sunnahnya. Dengan khusyuknya. Minimal ia senang dulu sholat. Ia jalankan rukun-rukunnya. Sedikit demi sedikit ia perbaiki
perbaiki sholatnya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Abu Atar. Afwan Ustadz ingin bertanya terkait saudara sesusuan kita yang perempuan. Apakah boleh bersalaman atau bersentuhan, Ustaz? Gimana? Terkait saudara sesusuan untuk yang perempuan, Ustaz, apakah Ya, kalau boleh saudara bersalaman? sesusuan, ya statusnya adalah mahram. Ya, orang yang haram dinikahi dan boleh untuk kita bersalaman. Ya, karena statusnya mahram, orang yang haram untuk dinikahi. Yang penting betul-betul ya saudara sesusuan. Karena kan ada kadarnya, bukan hanya pernah netek satu kali, kemudian sudah jadi ibu susuan dan anak-anaknya jadi saudara susuan. Itu kan ada pembahasan dalam fikih sampai 5 kali dan sampai kenyang. Kalau betul ia saudara susuan, maka ia mahram dan boleh untuk kita bersentuhan dengannya. Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah. Syukur, Ustaz. Iya. Kemudian pertanyaan dari hamba Allah. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi saudara yang mudah marah ketika kita sedikit melakukan khilaf dan kesalahan kepadanya? Walaupun kita sudah sering minta maaf, tapi tetap dia mendiamkan. Padahal orang tersebut juga sering menyakiti hati orang lain tanpa dia sadari. Dan Yang apakah kita boleh menolak pemberian saudara yang mudah mengungkit-ungkit pemberiannya, Ustaz? oh ini mudah marah atau mudah mengungkit-ungkit? Ini ada dua, Ustaz, Oh, berarti. ada dua. Ada iya, Iya. saudara yang mudah marah dengan saudara yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, Ustaz. Oh Apakah ya. boleh diterima? Ya, yang kedua-duanya saya kira kita rangkum dalam satu jawaban. Kalau marahnya, temperamennya itu ada sudah jadi wataknya, ya, maka kita yang harus menyesuaikan diri, ya, menjaga diri. Karena ada orang itu marah sesekali, ya, karena mungkin lagi kondisi emosinya lagi naik, kondisi pikirannya lagi banyak, banyak beban pikiran. Ini tidak jadi watak. Tapi kalau ada memang orang, ya, apa istilahnya orang Makassar itu, ya, orang yang suka suka marah, ada memang orang punya karakter seperti itu, maka kita yang harus Korang, Ustaz. ya koro-koroang betul. Ya kita yang harus ya menyesuaikan diri. Kita sudah tahu ini orangnya temperamen, ini orangnya emosian, ya kita harus ya minimalisir interaksi yang bisa memancing emosinya. Ya yang jadi masalah kita tahu ini tukang marah, ini koro-koroan tapi kita pancing juga untuk marah. Ya. Kalau kita ada orang ini senang marah dan kita tidak senang dimarahi dan susah diperbaiki wataknya, ya, maka lebih baik kita menjaga jarak. Ya, bukan memutus silaturahim tapi menjaga menjaga jarak karena kita tahu ini watak kita tidak ketemu. Yang satu cepat tersinggung, yang satu koro-koroang. Ya, yang satu tidak suka dimarahi, yang satu koro-koroang ya, maka kita yang harus menyesuaikan. Ya, tapi kalau kita yang memiliki karakter yang seperti itu sebenarnya bisa diperbaiki. Innamal hilmu bitahallum kata Nabi. Sifat hilm itu diusahakan. Maka begitu juga dengan watak kita. Kalau kita tahu watak kita temperamen, maka kita harus berusaha sedikit demi sedikit untuk memperbaiki watak itu. Ya, minimal ada pencapaian kita dalam satu hari, berkurang lagi marahnya. Besoknya semakin berkurang sampai kemudian watak kita betul-betul berubah. Ya, diusahakan karena watak itu ada yang bawaan dari sejak kecil, dari sejak lahir memang sudah seperti itu. Ya, orangnya bawaannya ceria, kayak tidak tahu marah, kan ada orang seperti itu. Ada tipikal orang itu kayak tidak tahu marah memang. Dia sudah jadi bawaan. Tapi ada orang yang karakternya di jalan kehidupannya itu jadi temperamen. Ya, maka untuk yang seperti ini ia bisa usahakan. Ia bisa usahakan wataknya, karakternya sedikit demi sedikit untuk ia perbaiki. Ya, jangan ia pasrah dan menyerah dengan kondisi tersebut. Ya, dengan kondisi tersebut, ya, karena karakter itu bisa diperbaiki. Ya. Kalau orang lain, ya bisa dengan nasihat. Tapi kalau dirasa memang sudah berat, ya sudah mengakar dan menjadi karakternya, sementara kita juga ya terdampak buruk dari karakternya itu, maka mengambil jarak saya kira tidak mengapa. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, Masya Allah. Ya, Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, ya silakan. dari ini FS. Ini kurang lengkap namanya, Ustaz. Ya, Izin bertanya, Ustaz, bolehkah buat semacam arisan yang di dalamnya semua keluarga? Dan itu jadikan silaturahim dan setiap kali yang mendapat giliran
buat acara di rumahnya, Ustaz. Ya, boleh-boleh saja ya. Ya, boleh-boleh saja. Arisan itu kan asalnya boleh-boleh saja, tapi ia adalah utang. Ya, ingat, arisan itu adalah utang. Jangan semangatnya pas mau naik saja namanya, giliran sudah naik namanya, ndak mau mi hadir, ndak mau mi bayar. Padahal uangnya orang itu yang kita ambil duluan. Iya, jadi statusnya kita berutang kepada orang. Iya, statusnya kita lagi berutang kepada orang. Ya, arisan ya boleh-boleh saja. Iya, apalagi untuk mempererat silaturahmi, dan itu yang saya kira banyak sekarang ya. Ya banyak terjadi terutama di masyarakat urban perkotaan itu bagus. Ya untuk memperkenalkan anak-anak dengan sepupunya kalau nabawa juga anaknya. Nah, itu bagus ya untuk mempererat silaturahmi. Tapi ya itu tadi, jangan semangat arisannya di awal. Pas namanya belum naik, setelah namanya naik, ndak mau mi bayar, ndak mau mi hadir. Nah, itu curang namanya. Ya karena statusnya itu adalah utang. Ya kita berutang kepada member yang lain. Ya tapi kalau semuanya berangkat dari niat yang baik, ya untuk menjaga silaturahmi, acara kumpul-kumpul supaya itu jadi pengikat, maka saya kira tidak jadi masalah. Ya, yang penting itu disadari bahwa ia adalah utang. Wallahu taala a'la wa alam. Saya kira cukup Ustadz Isra. Iya, nah, Ya, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz, untuk kesempatannya pada malam hari ini bisa membersamai para pemirsa konsultasi dan syariah. Kami ucapkan jazakumullah khair, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas waktu-waktu antum, Ustaz. ya. Dan barakallahu fikum kepada para pemirsa yang telah mengikuti kegiatan kita sampai akhir kegiatan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerasat kami pamit, Ustaz. Ya.